Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas lagi motor kesayangan gue, si Ipin. Kali ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue selama menggunakan motor ini. Keluhan apa saja yang gue rasain, part apa saja yang sudah gue ganti, dan part apa saja yang masih harus diganti. Oke, langsung saja. Yang pertama, bahas tentang pengalaman gue selama menggunakan motor ini. Menurut gue, untuk motor yang umurnya sudah hampir 13 tahun, motor ini masih sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari, dan untuk perjalanan jauh juga masih bisa. Mesinnya masih cukup bertenaga, dan untuk CVT-nya masih lumayan halus. Namun satu keluhan yang gue rasain selama menggunakan motor ini yaitu dikonsumsi BBM-nya yang lumayan boros. Tapi terlepas dari konsumsi BBM-nya yang boros, motor ini nggak pernah rewel di jalan. Terus gue suka sama daya tahan mesin dan CVT-nya serta part-partnya yang awet. Itu sih yang gue rasain selama menggunakan motor ini. Selama menggunakan motor ini sudah banyak part-part yang gue ganti. Mungkin sudah hampir 85% part-part baru yang terpasang di motor ini. Mulai dari kabel remnya sudah gue ganti. Ini untuk rem depan pakai kabel TDR karbon ini, dan untuk rem belakang pakai yang Ores GP. Untuk velgnya juga ini sudah gue ganti pakai yang ori, tapi gue nggak beli baru, ini gue tukar sama velg yang terpasang di motor ini karena sebelumnya motor ini pakai velg jari-jari. Terus untuk reflektornya juga sudah gue ganti tapi nggak ori, ini merek Win. Sama lampunya juga sudah gue ganti pakai yang LED. Lampunya merek RTD yang 4 sisi. Tuh teman-teman yang punya motor spin dan mau mengganti lampunya menggunakan LED, wajib merubah arus listriknya ke DC. Oke, lanjut. Ini speedometernya juga sudah gue ganti baru. Ini nggak ori tapi alhamdulillah berfungsi dengan baik. Saklar-saklarnya ini baru semua. Oh ya, untuk handle rem kiri ini sudah gue ganti. Ini yang ori SGP. Sama master rem yang ini pakai punyanya Yamaha Aerox. Sebelumnya pakai punyanya Satria FU, tapi karena yang punya Satria FU injeksi sudah rusak, jadi gue ganti pakai yang ini. Sebelumnya juga sempat pakai punyanya Yamaha Soul GT, tapi nggak begitu pakem, jadi gue ganti lagi pakai punyanya Yamaha Aerox. Untuk pengeramannya lumayan pakem, dan switch starternya ini berfungsi kanan kiri. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk busa joynya ini sudah gue ganti karena busa yang ori sudah pernah dipopes sama pemilik sebelumnya. Jadi untuk perjalanan bikin sakit bokong. Jadi gue ganti yang baru dan ini lumayan empuk. Sok belakang juga ini sudah gue ganti. Ini yang original SGP. Sama mika lampu belakang juga sudah gue ganti. Ini juga ori SGP. Tapi ini kayaknya yang dari Thailand. Untuk lampu rem sama lampu sennya juga sudah gue pakai yang LED. Sama kabel bodinya ini juga sudah gue ganti yang ori SGP. Oke, jadi itu part-part yang sudah gue ganti di motor ini. Dan untuk part yang masih harus diganti tinggal
Ini batok depan sama batok belakang masih harus diganti karena lubang baut dari batok depannya ini sudah rusak, dan ini juga tinggal gue tahan pakai ini LSP. Terus untuk yang masih harus diganti juga ini untuk sok depannya sudah harus diganti soalnya oli sealnya sudah bocor. Ini sama batang soknya juga sudah luka, belum sempat gue ganti soalnya untuk harga sok depannya ini sepasang 1.200.000. Nantinya mau dicek dulu apakah akan diganti set atau cuman batang soknya yang harus diganti. Oke, itu dia tadi part yang sudah gue ganti dan partnya masih harus diganti. Berikutnya keluhan apa saja yang gue rasain di motor ini ada di bagian sini. Ini nggak tahu kenapa kalau dipakai jalan terus jatuh lilba ataupun lewat posisi tidur, di bagian sini tuh ada bunyi yang cukup mengganggu. Ini gue nggak tahu apa penyebabnya, soalnya bunyinya itu ada waktu gue ganti bearing di bagian gearbox. Sudah gue tanya ke orang bengkel, katanya nggak apa-apa, mungkin karena waktu gue ganti bearing itu nggak sepaket sama gearboxnya. Buat teman-teman yang punya motor spin dan ngalamin hal yang sama, boleh berbagi ilmu di kolom komentar. Jadi mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang punya motor spin ataupun yang mau membeli motor spin. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar gue lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seputar otomotif. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Bye.